Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Rafida dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemerolehan bahasa pertama guna menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen kami, yaitu dosen mata kuliah teori belajar bahasa. Saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1 ini, yaitu ada Dea Syifa, Taskia, Fathia LH Aziza, dan saya sendiri. Agar kalian bisa memahami materi yang kami berikan, diharapkan kalian memperhatikan apa yang akan kami jelaskan. Baik, saya mulai dari yang pertama, ada proses pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa atau akuisisi bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua. Selama pemerolehan bahasa pertama, Chomsky menyebutkan bahwa ada dua proses yang terjadi ketika seorang anak-anak memperoleh bahasa pertamanya. Proses yang dimaksud adalah proses kompetensi dan proses performasi. Kedua proses ini merupakan dua proses yang berlainan. Yang pertama ada kompetensi. Kompetensi adalah proses penguasaan tata bahasa atau fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Secara tidak disadari, kompetensi ini dibawa oleh setiap anak sejak lahir. Meskipun dibawa sejak lahir, kompetensi memerlukan pembinaan sehingga anak-anak memiliki performansi dalam berbahasa. Yang kedua ada performansi, adalah kemampuan anak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Performansi terdiri dari dua proses, yaitu proses pemahaman dan proses penerbitan kalimat-kalimat. Proses pemahaman melibatkan kemampuan mengamati atau mempersepsi kalimat-kalimat yang didengar, sedangkan proses penerbitan melibatkan kemampuan menghasilkan kalimat-kalimat sendiri. Chomsky mengibaratkan anak sebagai entitas yang di seluruh tubuhnya telah dipasang tombol serta kabel listrik, mana yang dipencet itu yang akan menyala. Lalu ada urutan perkembangan pemerolehan bahasa terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, perkembangan prasekolah, yang kedua, perkembangan ujaran kombinatori, dan yang ketiga ada perkembangan masa sekolah. Perkembangan bahasa prasekolah terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada perkembangan masa pralinguistik. Perkembangan ini anak mengembangkan konsep dirinya. Ia berusaha membedakan dirinya dengan objek, dirinya dengan orang lain. Contohnya, pada saat anak melihat ibunya memainkan masak-masakan, terbesit ada pelaku di sana, yaitu ibu sebagai agen dan ada tindakan. Yang kedua, itu ada tahap satu kata. Pada tahap ini, anak terus-menerus berusaha mengumpulkan nama-nama benda dan nama-nama orang yang ia jumpai. Kata-kata pertama diperolehnya pada tahap ini lazimnya yaitu makan, minum, pergi, tidur, mau, minta, duduk, dan lain-lain. Yang terakhir ada ujaran kombinasi. Permulaan menurut Brown 1973, perkembangan anak lebih mudah ditandai dengan panjang ucapannya, yang dikenal dengan nama Man-like of Utterance atau MLU yang telah diterjemahkan menjadi rerata panjang ujaran atau RPU. Ada kajian yang memperlihatkan bahwa terdapat penyesuaian satu sama lain, yaitu semua mencakup eksistensi. Non-eksistensi yang sering disebut juga penamaan, dan rekurrensi juga asosiasi objek. Contoh eksistensi, Bapak berkata, apa itu? Anak, itu sepeda, Pak. Yang kedua ada non-eksistensi. Anak berhenti bermain sepeda jika rantainya lepas. Yang ketiga ada rekorensi. Anak mulai bermain sepeda lagi jika rantainya dipasang kembali. Atribut melihat Bapak melap sepeda, anak tersebut mengatakan, ih kotor sepedanya. Asosiasi. Anak dan Bapak sedang bermain-main. Sang anak tiba-tiba berkata, itu sepedaku. Pemerolehan BI terjadi apabila anak yang belum pernah belajar bahasa apapun mulai belajar bahasa untuk pertama kali. Jika anak itu hanya memiliki satu bahasa, disebut eka bahasawan atau monolingual. Kalau yang diperolehnya itu
dua bahasa melalui proses dua bahasa secara bersamaan ataupun secara berurutan. Anak itu disebut dwibahasawan atau dwi-dua. Kalau yang diperolehnya lebih dari dua bahasa secara beruntun, anak itu disebut ganda bahasawan atau multibahasa. Selanjutnya ada faktor-faktor berkaitan dengan pemerolehan ini, antara lain perkembangan kognitif, perkembangan sosial, alat pemerolehan bahasa, dan urutan pemerolehan bahasa anak. Contoh yang pertama, perkembangan kognitif anak, yaitu perkembangan kognitif anak berkaitan dengan nosi-nosi seperti waktu, ruang, modalitas, dan sebab akibat. Dalam proses pemerolehan basic pertama, seseorang anak akan belajar semua konsep atau nosi yang telah disebut di atas, karena ia memerlukannya untuk berkomunikasi dengan orang-orang dan anak-anak lain di sekelilingnya hingga usia kira-kira 6-7 tahun. Secara berangsur dan alamiah, ia akan menguasai nosi-nosi yang diperlakukannya itu. Yang kedua, ada perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak adalah bahasa pertama menjadi salah satu sarana untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian, dan sebagainya, yakni keinginan yang kuat untuk menyatu dengan anggota-anggota masyarakat sekelilingnya. Khususnya anak sebayanya, dia tidak mau tampak berlainan dalam secara berpakaian, berperilaku, dan berbahasa dari teman-temannya sebayanya. Jika kawan-kawan mereka menggunakan kata-kata cius, beliin, apaan, dan sebagainya, maka dengan segera istilah-istilah itu digunakan juga anak tersebut sudah pandai menggunakan istilah-istilah di atas. Yang ketiga, ada pemerolehan bahasa yang dibawa sejak lahir atau innet. Pemerolehan bahasa yang dibawa sejak lahir ini seorang anak yang normal akan memperoleh DI dalam kurun waktu yang relatif. Meskipun DI bilangan sebenarnya bukan DI gramatik dan tidak tanpa kesalahan dalam struktur dan kosakata. Menurut Chomsky 1965, karena setiap orang sejak lahir dilengkapi dengan seperangkat peralatan LED atau peralatan pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan LED inilah yang membedakan manusia dan hewan. LED mampu memperkirakan struktur bahasa, struktur dan pola-pola bahasa yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, tata bahasa disebut tata bahasa semesta, universal grammar. Saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat pemerolehan bahasa pertama. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis, setiap anak telah dilengkapi dengan kemampuan kodratik atau potensi bawaan yang memungkinkannya mampu berbahasa. Perangkat biologis yang menentukan penguasaan bahasa anak adalah otak, sistem syaraf, dan alat dengar, serta alat ucap. Selanjutnya yaitu faktor yang kedua adalah faktor lingkungan sosial. Faktor ini, setiap anak memiliki kemampuan bawaan dan kelengkapan berbahasa. Namun demikian, untuk menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan berbahasanya, seseorang anak memerlukan lingkungan sosial sebagai contoh atau model berbahasa. Yang ketiga yaitu faktor inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan seseorang dalam berpikir atau bernalar, termasuk memecahkan suatu masalah. Inteligensi bersikap abstrak dan tidak dapat diamati langsung, kecuali melalui perilaku dalam kaitannya dengan pemerolehan bahasa. Anak-anak yang bernalar tinggi, tingkat pencapaiannya cenderung lebih cepat. Yang terakhir yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi itu bersumber dari dalam dan luar dari diri anak. Dalam belajar bahasa, anak tidak melakukannya demi bahasa itu sendiri. Anak belajar bahasa karena adanya kebutuhan dasar yang bersifat praktis seperti lapar, haus, sakit, serta perhatian dan kasih sayang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam pemerolehan BI. Yang pertama yaitu tahap pengocehan atau babbling. Tahap pengocehan berkisar pada usia lebih dari 3 minggu. Ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan menangis. Tahap kedua yaitu laling. Pada usia 3 minggu sampai 2 bulan mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Bayi mulai mendengar pada usia 2-6 bulan, sehingga
dia mulai dapat mengucapkan kata dengan suku kata yang diulang-ulang, seperti ma, ba, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu echolalia. Pada tahap ini, bayi menginjak usia 10 bulan. Dia mulai meniru suara-suara yang dia dengar dari lingkungan serta juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat ketika ia ingin meminta sesuatu. Yang keempat adalah tahap satu kata atau holofrase. Fase ini anak menggunakan satu kata untuk menyatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan, perasaan, atau temunya pada perbedaan yang jelas. Dan secara umum, kata pertama diucapkan oleh anak kata benda, kemudian beberapa waktu baru disusul dengan kata kerja. Yang terakhir yaitu tahap lebih dari satu kata. Tahap ini anak berusia sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan. Pada tahap ini anak sudah membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Setelah 2 kata, muncullah kalimat dengan 3 kata, diikuti oleh 4 kata dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu proses perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu fonologi. Fonologi anak menggunakan bunyi-bunyi yang telah dipelajarinya dengan bunyi-bunyi yang belum dipelajari. Yang kedua yaitu morfologi. Pada usia 3 tahun, anak sudah membentuk beberapa morfem yang menunjukkan fungsi gramatikal, nomina, dan verba yang digunakan. Yang ketiga yaitu sintaksis. Menurut Alansyah 2007 menyebutkan bahwa anak-anak mengembangkan tingkat gramatikal kalimat yang dihasilkannya melalui beberapa tahap, yaitu melalui peniruan, melalui penggolongan morfem, dan melalui penyusunan dengan cara menempatkan kata-kata secara bersama-sama untuk membentuk kalimat. Yang terakhir yaitu semantik. Anak menggunakan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan gerak, ukuran, dan bentuk. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori tentang pemerolehan bahasa pertama. 1. Teori behaviorisme. Teori ini menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan stimulus dan reaksi atau response. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut digunakan BF. Steiner adalah tokoh aliran behaviorisme. Dia menulis buku verbal behavior pada tahun 1957 yang digunakan sebagai rujukan bagi pengikut aliran ini. Menurut aliran ini, belajar merupakan hasil faktor eksternal yang dikenakan kepada suatu organisme. Kedua, teori nativisme. Teori nativisme, Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa tidak dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah sesuatu yang diturunkan oleh genetik. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. 3. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme menurut teori ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar. Perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Jadi, urutan perkembangan kognitif menentukan urutan perkembangan bahasa. Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. 4. Teori interaksionisme. Teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasa. Kemampuan berbahasa si anak telah ada sejak lahir. Hal ini telah dibuktikan oleh berbagai penemuan seperti yang telah dilakukan oleh Howard Gardner, dan lingkungan juga faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa si anak. Perkembangan ujaran kombinatori anak-anak dapat dibagi dalam 4 bagian, yaitu 1. Perkembangan penyangkalan, 2. Perkembangan pertanyaan, 3. Perkembangan penggabungan kalimat, 4.
4. Perkembangan sistem guru.